Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan di hari Selasa ini seperti biasanya atau sebagaimana biasanya. Lanjutkan mudarasatu kitab Kaifa Takun Miftahan lil Khair. Melanjutkan pembelajaran kitab bagaimana Anda menjadi kunci pembuka kebaikan. Yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita berhenti pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Syekh atau dinukilkan oleh beliau hafizahullahu taala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli marratin yakhruju min baitihi kana yaqul. Kata Syekh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau keluar dari rumahnya, maka beliau berkata, Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhalu alayya. Syekh hafizahullahu taala beliau mengatakan, lahidh, perhatikan, hadza ad-du'a al-'azima, perhatikan doa yang agung ini, wa jamalahu, dan keindahan doa tersebut, wa syiddatal ihtiyaji ilaihi, dan betapa kita membutuhkan, sangat membutuhkan kepada doa tersebut, fi kulli marratin, pada setiap kali takhruju fiha min baitik, setiap kali engkau keluar dari rumahmu. Fa idza akramakallah, jika Allah memuliakan Anda, wastajaba laka hadhihi da'wah, dan Allah kemudian mengijabah doa ini yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Syekh, sirta miftahan lil khairi wa mighlaqan lisyarri, maka engkau menjadi kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Kata Syekh Abdul Razak, kana ba'dus salaf yaqul fi du'aihi,
Sebagian salaf mereka berkata di dalam doanya, Allahumma sallimni, ya Allah selamatkan aku, wa sallim minni, dan terimalah doa yang aku panjatkan atau terimalah dariku. Allahumma sallimni wa sallim minni. Ini menjadi kebiasaan sebagian ulama salafus saleh, kata Syekh. Namun Syekh mengatakan wa du'aun nabiyyi awsa'u. Namun doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih luas. yakni cakupan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah itu lebih luas kandungannya, wa ajmal, dan lebih indah, wa atam, dan lebih sempurna. Itu sebabnya kenapa ad'iyatun nabawiyah muqaddamatun ala ad'iyatil khalqi ajma'in. Doa-doa nabawi, doa-doa yang berasal dan diucapkan oleh Rasulullah SAW itu jauh lebih baik dari doa-doa yang dipanjatkan oleh seluruh makhluk. Karena doa beliau adalah doa yang muncul dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan kalimat-kalimat tersebut kepada Rasulullah SAW. Sehingga setelah doa yang ada di dalam Al-Quran, maka doa Rasulullah adalah doa yang terbaik. Maka Syekh kemudian mengatakan, fa'ala man arada an yakuna miftahan lil khair, maka bagi siapapun yang ingin menjadi kunci pembuka kebaikan, an yalja'a ilallah, maka hendaknya dia kembali bergantung kepada Allah. Wa an yulihha alaih, dan kemudian dia yulih, artinya senantiasa atau terus menerus meminta. Itu yang disebut atau yang dimaksud dengan ilhah. Ketika seseorang tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, biddu'a, dengan memanjatkan doa, dengan permohonan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak diminta, ketika hambanya tidak melakukan ilhah, maka Allah akan memberikan kemurkaan dan kemarahannya kepada hamba tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka, marah kepada dirinya. Syekh kemudian mengatakan an yukrimahu bi fathi abwabil khairi lahu. Barang siapa yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka hendaknya dia mengulang-ulang doa kepada Allah. Apa isi doanya kata Syekh? An yukrimahu bi fathi abwabil khair. yakni permohonan agar dirinya dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Allah membukakan seluruh pintu kebaikan bagi dirinya. Wa minad da'awatil 'azimati ma kana yuhafadhu 'alaihi nabiyuna atau yuhafidhu 'alaihi nabiyuna alaihi salatu wassalam. Dan di antara doa yang agung, yakni yang luar biasa, yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulla yaumin, setiap hari, ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan setelah sholat subuh atau di waktu subuh doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima, ya dalam satu lafaz seperti ini, wa rizqan tayyiba, dan rizki yang tayyib, rizki yang baik, yang bermanfaat. Maka semua perkara yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyebab terbukanya atau bermunculannya kebaikan demi kebaikan.
terkhusus ilmu yang bermanfaat, kata para ulama. Wa minha, dan ada doa yang lain, kata Syekh, ma'allamahun nabiyyu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, mengajarkan doa kepada ibunda Aisyah. Doa yang lainnya yang juga bermanfaat untuk membuka pintu kebaikan. Dalam hadis jemaah rahmatillah Allah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah mengajari istrinya yang tercinta Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in dengan doa, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku meminta, as'aluka minal khairi, kebaikan, kulli, semuanya. Yani permohonan agar Allah memberikan semua kebaikan. Ajilihi wa ajilihi. Baik kebaikan yang segera atau kebaikan yang akan datang. Yani ajil adalah sesuatu yang terjadi di beberapa waktu setelah, ya. Yani di masa yang akan datang. Ma'alimtu minhu, seluruh kebaikan yang aku tahu, wa ma lam a'lam, ataupun kebaikan yang tidak aku ketahui. Ana ulangi jemaah rahmatillah Allah, kata Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, ajilihi wa ajilihi, ajilihi wa ajilihi, ma'alimtu minhu, apa yang aku tahu, wa ma lam a'lam, ataupun kebaikan yang tidak aku ketahui. Maka dengan kalimat-kalimat ini jemaah rahmatillah Allah, tidak bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi kepada diri kita. Terlebih jika doa kita ini doa yang mustajab, syaratnya terpenuhi, penguat-penguatnya begitu banyak, maka seluruh pintu kebaikan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengajari ibunda Aisyah dengan kalimat ini, wa a'udzu bika minasyarri kullihi, wa a'udzu bika minasyarri kullihi, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan semuanya, atau dari semua keburukan. Ajilihi wa ajilihi, baik yang segera ataupun yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, apa yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui ya Allah. Dan kemudian Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka. Aku meminta kepadamu kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu. Wa a'udzu bika min syarri ma'adza bihi abduka wa nabiyyuk. Dan aku berlindung dari keburukan yang hambamu dan nabimu berlindung darinya. Kemudian Nabi juga mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta surga kepadamu. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal.
dan seluruh perkara yang mendekatkan diriku kepada surga, baik perkataan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan seluruh perkara yang mendekatkan kepada api neraka min qaulin aw amalin. Dan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Dan aku memohon kepadamu agar engkau jadikan setiap ketetapan yang engkau tetapkan kepada diriku sebagai kebaikan. Atau berikan kepadaku qada, ketetapan yang baik, ya Allah. Semua penggalan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat pembuka kebaikan dan kemudian sekaligus menutup segala keburukan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan doa seperti ini jamaah rahmatillah Allah yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyatil mustajabah, di antara doa-doa yang mustajab. Karena kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang muncul dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengucapkan sesuatu dalam urusan agama kecuali karena wahyu atau dengan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Dan doa-doa yang lainnya di dalam Islam begitu banyak. Dan masih banyak di antara kita yang tidak hafal atau tidak berusaha membaca doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersimpan terkandung di dalam kitab-kitab hadis para ulama dengan sanad-sanad yang sahih. Ahibati fillah azanallahu wa yakum. Doa yang kita baca pada setiap harinya tidak cukup dengan doa zikir pagi petang, atau doa-doa yang kita baca di pagi hari ataupun di petang hari. Masih banyak doa-doa yang lain yang bisa kita ucapkan dan datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah akhir dari al-amrus sadis, perkara yang keenam yang disebut oleh Syekh sebagai penyebab pembuka pintu kebaikan, yakni ad-du'a. Kemudian beliau berpindah kepada perkara yang ketujuh atau sebab yang ketujuh yang membuat seseorang mendapatkan kesempatan sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Kata beliau hafizahullah taala, tajannub mawaridil fitani, menghindar dari sumber-sumber al-fitan, min mawaridil fitan, dari sumber-sumber fitnah, wasyubuhat, perkara-perkara yang membuat atau memunculkan keraguan di dalam hati, wal hadar minhu, dan hati-hati dari sumber-sumber tersebut, artinya menjauh, ya, berhati-hati, tidak mencoba, betul-betul memiliki kehati-hatian yang teramat sangat. Kata Syekh, minal umur allati yakunu bihal mar'u miftahan lil khair, di antara perkara yang membuat seseorang menjadi kunci pembuka kebaikan, tajannubu mawaridil fitani wasyubuhati wal hadari minha, menjauhkan diri dari fitnah-fitnah, sumber-sumber fitnah, kemudian asyubuhat, dan juga hati-hati dari perkara-perkara tersebut. Al-fitnah di dalam Islam sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mandzur Al-Ifriqi dan kemudian dinukil oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab, Jima'ul Fitan, kata beliau,
inti atau kata fitnah itu menggabungkan. Ya, kata fitnah di dalam bahasa Arab itu menggabungkan 3 makna. Ya, jima'u ma'nal fitnah. Yang pertama adalah al-ibtila. Yang pertama adalah ibtila. Artinya adalah musibah. Yang kedua adalah imtihan. Yang kedua adalah imtihan. Ujian. Ya, ujian. Dan imtihan, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman berupa perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Seperti terjadinya pembunuhan, seperti terjadinya banyaknya orang yang bermaksiat. Ini yang disebut dengan mihnah. Ini yang disebut dengan imtihan. Kemudian makna yang ketiga adalah ikhtibar. Ya, ikhtibar. Yakni perkara-perkara yang menguji ketaatan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menguji kuatnya keimanan. Ya. Ini yang disebut dengan ikhtibar. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya jamaah rahmatillah Allah, kata fitnah itu merujuk atau kembali kepada seluruh perkara yang menguji keimanan, dan juga menguji kesabaran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang menginginkan kebaikan maka dia harus menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang seperti ini. Yang betul-betul menguji keimanan dan kesabaran dirinya. Dalam makna yang lain sebagian ulama mengatakan jamaah rahmatillah Allah, jika dikaitkan dengan akhir zaman, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata fitnah itu merujuk kepada perkara-perkara yang buruk, yang memalingkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari agama Allah. Yang memalingkan seorang hamba Allah dari agama Allah. Dari perkara yang semestinya dilakukan oleh seorang hamba, maka itulah yang disebut dengan fitnah. Adapun syubhat adalah perkara yang memunculkan kerancuan dan keraguan di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa hadis disebutkan bahwasanya syubhat adalah perkara antara perkara yang halal dengan perkara yang haram. Yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas keharamannya. Maka bagi orang yang menginginkan kebaikan, hendaknya dia meninggalkan perkara yang seperti ini. Kata Syekh, wa hadza yuhaqqiqu lil 'abdis salamah. Menghindarkan diri dari fitnah dan syubhat dan hati-hati di dalamnya, dalam menghadapinya, itu menyebabkan seseorang mendapatkan keselamatan fi nafsihi. Wa aidan, dan juga as-salamatu min an yakuna miftah syarrin 'alan nas. Dan kemudian dia pun selamat dari menjadi kunci pembuka keburukan bagi manusia. Setelah itu Syekh mengatakan atau mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Dan perkataan ini perkataan yang sangat masyhur dan sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, innaha satakunu umurun mushtabihat.
Sesungguhnya akan datang kelak perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang membingungkan, atau yang dikenal di dalam Islam dengan syubuhat. Itu pasti terjadi, akan datang. Karena jauhnya hamba-hamba Allah dari ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Fa'alaikum, maka nasihat Abdullah bin Mas'ud. Fa'alaikum, maka kalian wajib. Bitaudu'ah. Kalian wajib untuk melakukan taudu'ah. Atau tu'adah. Kalian wajib untuk melakukan tu'adah. Tu'adah artinya adalah pelan-pelan, tenang dan tidak terburu-buru di dalam menyikapi perkara-perkara tersebut. Tenang dan tidak terburu-buru dalam menyikapi perkara-perkara syubhat. Karena sebagian orang ketika menghadapi syubhat justru lebih tertarik untuk membahas dan menggalinya lebih dalam. Islam tidak mengajarkan seperti itu, jamaah rahmatillah Allah. Jika betul-betul perkara itu membingungkan, jika betul-betul tidak ada qaulul fasl, perkataan yang pertengahan yang menjelaskan hakikat yang sebenarnya, maka sikap seorang muslim adalah meninggalkannya atau pelan-pelan, tenang, hati-hati di dalam menyikapinya. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk membahasnya, jangan terburu-buru untuk menyebarkannya. Maka itu sikap yang semestinya. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, fa innaka antakuna tabi'an fil khair. Karena sesungguhnya engkau ketika menjadi pengikut dalam kebaikan, khair, lebih baik. Ketika kita hanya menjadi pengikut, followers ya, di dalam kebaikan, maka itu jauh lebih baik. Min antakuna ra'san fis syarri. Daripada engkau menjadi tokoh atau kepala atau pemimpin di dalam keburukan. Yang tidak disadari oleh kebanyakan hamba Allah, jamaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengikuti fitnah dan perkara yang syubhat, maka dia sedang menghancurkan kehidupannya. Karena fitnah memalingkan orang dari jalan yang hak. Karena syubhat membuat seseorang terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maka kata para ulama, benarlah apa yang dikatakan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Kata Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, iyyakum wal fitnah. Hati-hati kalian dengan fitnah. Fala tahummu biha. Janganlah kalian memberikan perhatian kepada fitnah. Jangan urusi, tinggalkan, jauhi. Kenapa? Beliau mengatakan fa innaha tufsidul ma'isyah. Perkara yang pertama kata beliau, karena fitnah itu merusak kehidupan seseorang. Itu sudah bisa dipastikan. Yang kedua, tukaddirun nikmah. Kata beliau, fitnah akan mengotori nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelezatannya akan hilang. Akan rusak oleh fitnah yang diambil, yang dikejar. Yang ketiga kata beliau, waturithul istisal. Yang ketiga, fitnah itu menghasilkan pemutusan hubungan. Maksudnya, seseorang yang mencari dan mengejar atau membahas fitnah, itu artinya dia memutuskan dirinya dengan orang lain. Yakni dengan jamaah kaum muslimin. Karena orang-orang yang terfitnah akan membentuk atau akan membuat kelompoknya sendiri. Akan terpisah dari al-jamaah. Yakni dari orang-orang yang berdiri di atas jalan yang hak. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum.
kita menyaksikan banyak sekali saudara-saudara kita yang hancur karena fitnah, yang bermusuhan karena fitnah, yang kemudian tidak mau lagi berbuat baik dan menerima kebaikan karena fitnah. Maka cukuplah itu sebagai bukti bagi kita semuanya akan benarnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat jamaah rahmatillah Allah, kebahagiaan seseorang itu diukur dari jauhnya orang atau hamba tersebut dari fitnah-fitnah yang terjadi di sekitarnya. Dan itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari sahabat Al-Miqdad Ibnul Aswad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, innas sa'id, sesungguhnya orang yang berbahagia, yakni yang mendapatkan kebahagiaan, laman junnibal fitan, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah yang terjadi. Itulah orang yang bahagia. Itu sebabnya kenapa Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu lebih memilih untuk tinggal di pegunungan ketika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ketika beliau dibujuk untuk menjadi hakim, untuk menjadi pemimpin kaum muslimin di dalam menghadapi fitnah Hajjaj ibnu Yusuf, ya, maka beliau memilih untuk menolak ajakan itu dan memilih untuk menggembalakan domba di pegunungan. Itulah orang yang bahagia ketika dia tidak terlibat di dalam fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka ketika seseorang berbicara fitnah di zaman para sahabat misalkan, maka sejatinya yang terlibat di dalam fitnah itu hanya segelintir sahabat Rasulullah. Dan itu pun tidak merusak kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kebanyakan dari para sahabat menjauhkan diri mereka dari fitnah yang ada. Kan itulah orang yang berbahagia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semestinya sikap seorang mukmin. Sehingga tidak perlu ikut campur ketika ada fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak perlu berkomentar ketika ada fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tidak perlu memberikan dukungan kepada siapapun ketika dukungan itu hanya akan memperuncing keburukan yang terjadi. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, kata Syekh Abdul Razak, fahuna, kata Syekh, man arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair. Maka dari sini barang siapa yang menginginkan dirinya menjadi kunci pembuka kebaikan, mighlaqan lisyarri, dan penutup keburukan, liyantabiha fil umuril mushtabihati wa umuril fitan, maka hendaknya dia memberikan perhatiannya, artinya hati-hati, memperhatikan perkara-perkara yang syubhat, itu yang mana saja, perkara-perkara yang merupakan fitnah, yang menguji keimanan, yang menghancurkan hubungan di antara kaum muslimin dan seterusnya. Itu diperhatikan agar dia bisa menghindarkan diri, bukan untuk ikut campur. Dan kata Syekh, fala yabruzalaha, jangan engkau muncul untuk menyambut syubhat dan fitnah-fitnah itu. Jangan ikut-ikutan. Wala yandafi'u indifa'at ta'ishina al-mutahawwirin
Dan jangan membela syubuhat dan fitnah tersebut. Seperti orang-orang yang ngelantur, kata Syekh. Orang-orang yang ngaco kalau dalam bahasa kita ini. Ya, bahasa sederhananya. Alladzina yuqi'una anfusahum fil halakah. Yang menjerumuskan diri mereka di dalam kehancuran. Wa yuqi'una ghairahum fiha. Dan mengajak orang lain, memasukkan orang lain ke dalam fitnah dan syubhat tersebut. Karena yang terjadi memang seperti itu, jamaah rahmatillah Allah. Ketika seorang terjerumus ke dalam fitnah, maka dia akan mengajak saudaranya yang lain. Bal yata'anna, kata Syekh. Hendaknya dia yata'anna, pelan-pelan. Wa yatta'ida. Dan dia kemudian hati-hati. Tidak terburu-buru. Wa yatarawwa. Dan kemudian dia mengambil waktunya untuk meneliti, untuk memperhatikan. Wa yattasila bil ulama'il kibar. Dan kemudian hubungi ulama-ulama besar. Tanya mereka. Wal a'immatil akabir. Yastashiruhum wa yastarshidu bi ara'ihim. Guna apa? Untuk apa? Menghubungi mereka untuk meminta nasihat. Meminta petunjuk. Dan kemudian bertindak sesuai dengan petunjuk dan pendapat mereka. Kenapa harus kepada ulama-ulama besar, jamaah rahmatillah Allah? Karena syariat ini menjamin kebenaran dan kebaikan itu ada pada mereka, yakni para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan, yakni si ziyadatul khair, kebaikan demi kebaikan, itu ada pada atau bersama orang-orang besar di antara kalian. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, para ulama menjelaskan bahwa akabir yang qasimu ila qismain. Orang besar yang dimaksud oleh Rasul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kabirus sinni atau kabirun fis sin. Orang besar dari sisi usianya, yakni orang tua. Yang kedua, itu adalah kabirun fil ilmi. Orang besar di dalam masalah ilmu. Dan dua perkara ini adalah dua perkara yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya salah satunya saja. Ketika bergabung usia dewasa, usia tua dengan ilmu yang berlimpah, maka keberkahan ada bersama manusia-manusia yang seperti ini. Oleh karenanya jangan ikuti hawa nafsu. Terkadang pendapat mereka menyelisihi hawa nafsu kita. Karena mereka bertindak, berfikir dengan ilmu dan juga sesuai dengan pengalaman yang mereka dapatkan dari usia mereka yang panjang. Maka jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh. Tentunya karena itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah kenapa harus kepada para ulama? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi. Jika datang kepada mereka berita atau perkara yang berkaitan tentang atau dengan keamanan atau rasa takut. Ya, jadi ada khobar, berita, adza'u bihi. Mereka langsung menyebarkannya. Mereka langsung menyiarkannya. Walau rudduhu ila rasul.
Ya, maka jika mereka mengembalikan kabar yang mereka dapatkan kepada Rasul, disampaikan dulu kepada Rasulullah SAW. Wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka. yakni orang alim. Ulil amri ini kembali kepada para ulama atau para pemimpin. La alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Maka mereka akan tahu apa yang benar dari kabar yang mereka dapatkan itu. Mereka bisa mengistimbat. Mereka bisa memilah ini benar, ini harus ditindaklanjuti atau tidak, dan seterusnya. Ini perintah dari Allah. Ketika seseorang berjumpa dengan satu fitnah, maka jangan langsung menyebarkan fitnah itu atau ya kemudian menerima perkara tersebut, tapi kembalikan kepada orang-orang yang faham mana yang hak, mana yang batil. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka niscaya kalian akan mengikuti syaitan semuanya, kecuali hanya sedikit di antara kalian yang tidak. Allah masih menyayangi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keutamaan dan rahmatnya. Nah, jemaah yang rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang sangat kuat kata para ulama yang menunjukkan betapa para ulama, orang-orang yang berilmu, khususnya ulama ul kibar, adalah junnatu al ummah minal fitan. Mereka adalah perisai umat dari fitnah-fitnah yang terjadi. Kata Syekh, la yandafi'u bi ra'yin ara'ahu aw hawan a'jabahu. Maka hendaknya orang yang menginginkan kebaikan tidak kemudian mengikuti pendapat yang dia anggap benar, au hawan, atau hawa nafsu. Maksudnya pendapat yang dianggap benar sesuai dengan hawa nafsunya. Au hawan a'jabahu. Dan janganlah dia mengikuti hawa nafsu yang membuat dia kagum. Au kalamun qila lahu wa dufi'a nahwah au nahwi. Atau perkataan-perkataan yang dikatakan kepada dirinya tanpa dia tahu kebenarannya. Dari siapa? Karena kata Syekh, li'annahu idzan dafa'a indifa'an bila tawdu'ah wala anah. Ketika seseorang memegang teguh, membela pendapat ya yang salah di dalam masalah fitnah, bila tawdu'ah, tanpa dia berhati-hati, tenang, wala ana warrata nafsahu fisyarr, maka dia menjerumuskan dirinya di dalam keburukan. Wasara wa aidan sara miftah syarrin 'alal akhirin. Dan juga dia akan menjadi kunci pembuka keburukan bagi orang yang lainnya. Oleh karena itu kata Syekh, walihada yajibu 'alal insan an yata'anna wa an yatta'ida. Hendaknya manusia tenang, tidak terburu-buru, wa an ya'khudhal umur bil hudu wal anah. Dan kemudian dia mengambil perkara-perkara yang ada di hadapannya dengan ketenangan, bil hudu wal anah, dan pelan-pelan. Agar dia bisa memperhatikan, agar dia bisa mengetahui apakah ini perkara yang baik ataupun perkara yang buruk. Wa an yushawira ahlal ilmi. Kemudian dia bermusyawarah dengan ahlul ilm. Wa an yukthira du'a Allahi subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dia memperbanyak doa kepada Allah. An yujannibahu syarr. Sebagaimana doa yang kita sebutkan tadi di awal perjumpaan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berlindung dari seluruh keburukan, semuanya, ajilihi wa ajilihi, baik yang cepat, yang telah datang, yang dekat, ataupun yang akan datang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid ibnu Thabit,
Kata Zaid, Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka Zaid ibnu Thabit ketika mendengar sabda Rasulullah SAW beserta para sahabatnya yang lainnya, kata Zaid, qalu, maka para sahabat mengatakan seketika langsung. Lihat sikap para sahabat Rasulullah yang begitu luar biasa. Sikap sahabat Rasulullah SAW yang begitu luar biasa ketika mendengar perintah Rasulullah SAW untuk mengatakan atau untuk berdoa kepada Allah berlindung dari fitnah. Maka seketika para sahabat Rasul mengatakan, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Dan semestinya seperti itulah sikap kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Ahibati fillah, Syekh Abdul Razak mengatakan, wa an yukthira du'a Allah subhanahu wa ta'ala an yujannibahu syarr. Seorang mukmin hendaknya ketika dia ingin terjaga dari fitnah dan kemudian mendapatkan kebaikan, dia memperbanyak doa kepada Allah agar dia dijauhkan dari keburukan. La an yandafi'a wa yansaqa wara'al fitani wasyubuhat. Bukan kemudian dia mengikuti atau membela fitnah-fitnah dan syubuhat-syubuhat yang ada di hadapannya. Wa yabrazu laha wa yatasaddar. Atau dia muncul menjadi pembela fitnah dan syubuhat tersebut. Thumma yatawarratu bi an yakuna qad fataha syarran ala nafsihi wa 'alal akhirin. Dan bukan juga menjadi orang yang masuk ke dalam fitnah dan kemudian membuka pintu keburukan bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Sekali lagi ingatlah nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tadi, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Innaha satakunu umurun mushtabihat. Akan terjadi perkara-perkara yang mengandung syubhat. Fa'alaikum bittawdu'ah. Maka kalian wajib untuk tenang dan pelan-pelan, perlahan di dalam bertindak. Fa'innaka antakuna tabi'an fil khairi khairun min antakuna ra'san fil syarr. Menjadi pengikut kebaikan itu jauh lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin di dalam keburukan. Maka selesailah perkara yang ketujuh di dalam kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi sebagai penyebab yang membukakan pintu kebaikan bagi seseorang dan menutup pintu keburukan adalah ketika seseorang menjauhkan diri dari fitnah dan juga perkara-perkara syubhat. Dan perkara yang kedelapan, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh masuk ke dalam poin yang kedelapan dan memberikan judul Ar-rifqu fil umur wa ta'amulu ma'an nasi bimakarimil akhlaq. Di antara perkara yang membukakan pintu kebaikan adalah kelembutan dalam seluruh perkara. Dan muamalatun nas, bermuamalah, berperilaku, bersikap dengan manusia yang lainnya bimakarimil akhlaq, dengan akhlak yang mulia. Dan insyaallah perkara ini akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Semoga Allah, sekali lagi semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan juga kaum muslimin dimanapun mereka berada, dan tetap memberikan rahmat dan keutamaannya.
agar kita berbeda dari orang-orang yang kufur dan syirik kepada Allah dan juga para munafikin, dan agar kita selamat dari seluruh perkara yang menjadikan kita sebagai pembuka pintu keburukan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.